gimana hari Minggunya? Tenang-tenang bersama keluarga di rumah. Mudah-mudahan hari Senin udah kembali semangat untuk beraktivitas. Saya Kak Ros, hari ini tetap semangat dong menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Daniel pun sama. Dan hari ini seperti biasanya ada beberapa bintang tamu yang akan kita ajak berbincang dengan berbagai cerita berbeda. Tapi ke pojokan dulu yuk untuk membahas apa sih yang menjadi sorotan publik yang ramai menggemparkan berita-berita di luar sana. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada berita apa? Oh ya, setelah sempat beberapa kali postingannya mencurigakan ya kan. Ternyata ini sudah fix ya bahwa Sinta Bachir itu menggugat cerai sang suami. Pernikahannya padahal baru bulan Maret ya kan nih. 4 bulan menikah Sinta Bachir gugat cerai suami. Ini baru 4 bulan nih akhirnya keputusannya bercerai. Tapi postingan galau, hapus-hapus foto itu kayaknya sudah terjadi 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu gitu ya. Pokoknya sudah lebaran itu kayaknya gitu ya. Ya nggak sih? Ya. Ini kita sempat mengundang keduanya karena memang pertemuannya dan masa pacarannya juga nggak panjang ya, singkat gitu. Nah kita pernah nanya apa sih alasannya mereka berdua tuh yakin untuk menikah pada saat itu. Sinta Bachir juga happy banget aku lihatnya pada saat itu ya. Dia akhirnya merasa menemukan lagi jodohnya, bisa menikah lagi tuh rasanya bahagia setelah sebelum-sebelumnya kan pernikahannya mungkin ya kurang mulus. Ini ada apa yang berikut ini? Kita flashback dulu sedikit. Gosip-gosipnya kan banyak, kamu ikutin nggak gosipnya? Itu pokoknya udah semua udah kasih tahu. Jadi kalau kita mau tinggal bareng, mau hidup sama-sama selamanya itu kita nggak boleh tertutup masalah materi, masalah masa lalu, dari A sampai Z bobrok-bobroknya kita ceritain. Aku tinggal bilang gini. Sekarang kamu udah tahu aku semua, mau stay sama aku atau kamu pergi silahkan. Orangnya lucu, Terus? dia terbuka, Terbuka apa? Aku buka-buka. Apa adanya gitu ya? apa adanya. Terus? Ya yang diomongin orang-orang Di luar banyak tentang Mbak Sinta, saya lihat di media sosial. Ya menurut saya nggak seperti yang saya Kamu lihat langsung. kenal dengan langsung ke Mbak Sinta. Dan ini ketemu yang cepet tapi cocok langsung nikah gitu. Yang aku suka gitu kan, akunya juga suka sama dia. Terus yang aku lihat juga dia laki-laki yang pekerja keras gitu. Katanya sudah menemukan, jadi apa gitu ya, ternyata kan lucu. Ternyata tapi setelah menjalani pernikahan kok jadi nggak lucu gitu ya. Ada beberapa postingan kemarin itu yang sempat lah curhat-curhat sedikit gitu. Berdua belah pihak ya, suaminya tuh ada 2 Instagramnya. Ya mudah-mudahan ini hanya ya baru 4 bulan kan, mungkin baru adaptasi kali. Komentar netizen coba kita baca, bunyinya apa. Apalah gue yang sesegera ingin menikah melihat berita-berita macam ini. Aduh Tuhan tolong. Jadi orang semua jadi insecure ya. Tuh perasaan mau menikahnya kayak yakin banget. Tapi begitu menikah kenapa terus tiba-tiba ada persoalannya, ada apa gitu. Yang berikutnya komentarnya pada ngegampangin ya gitu. Yang berikutnya sudah saya duga. Ada lagi komentarnya. Kalau kira-kira belum benar-benar niat nikah, lebih baik gak usah dulu pikirin mata-mata. Karena pernikahan bukan buat main-main. Apa sih menikah? Apa sih pernikahan itu? Waduh, ada Ustadz Dery nanti kita ajak ngobrol sekalian tanya soal ini ya. Tapi kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini seorang selebgram gitu ya, pengusaha juga yang kemarin sempat viral beritanya. Ketika dia menduga suaminya kok punya chat mesra dengan temannya begitu ya. Sudah 3 kali ketahuan seperti itu. Tapi yang terakhir justru berujung pada dia menerima perlakuan KDRT sehingga itu sempat menjadi beban psikologis yang sempat konsultasi juga ke psikolog. Gitu. Kita lihat profilnya Melisa berikut ini. Melisa Marditawati atau Melisa Zara, selebgram asal Tulung Agung kelahiran 1992 ini viral karena membongkar perselingkuhan suaminya. Melisa yang mengaku setelah 2 bulan menikah pernah menemukan chat mesra suaminya dengan seseorang, namun dimaafkan ini 15 Juni kemarin kembali melihat pesan mesra sang suami dengan temannya yang berada dalam satu mobil yang sama. Saat meminta konfirmasi sang suami, dirinya justru mengaku mendapatkan KDRT yang mengakibatkan luka benjolan di kepala hingga menggugat cerai pada 19 Juni. Perempuan dengan 115.000 followers ini berpacaran dengan RK pada Februari 2022 dan menikah pada 18 September 2022 secara besar-besaran di Tulung Agung dengan hadiah pernikahan berupa restoran yang akan dikelola bersama. Pernikahannya menghadirkan penghulu Anas Fauzi yang sebelumnya pernah viral karena petuahnya. Benarkah Melisa tidak mau berdamai? Apa tanggapan Melisa soal kabar dirinya yang ternyata pernah menikah siri dengan suami orang? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.
Baik, kita sudah bersama dengan Melisa, begitu ya. Aku tadi tanya awal kabarnya gimana sekarang perasaannya, masih sedih, dia bosan sama tisu katanya. Ini ada berita yang muncul ya, selebgram Melisa Sarah bongkar perselingkuhan suaminya, dan dia sempat juga memposting itu di sosial medianya, dan terakhir juga ada ini postingannya, kita lihat ya. Saya memang bukan seorang artis, saya hanya wanita yang memberanikan diri untuk speak up masalah yang saya alami. Butuh waktu yang lama untuk bisa kuat menyampaikan ini semua. Pernikahan yang saya impikan dan saya wujudkan dengan biaya yang tidak sedikit harus berakhir seperti ini. Sungguh ini di luar akal sehat saya. Tapi Allah Maha Baik, Allah tunjukkan di depan mata saya kejadian yang membuat saya benar-benar mantap untuk mengakhiri ini semua. Saya akui saya terjebak dalam drama-drama kehidupan yang telah dibuat dia. Begitu ya. Jadi memang butuh keberanian. Ini kan istilahnya sesuatu yang nggak enak buat kamu, gitu, menjadi bahan perbincangan orang. Betul sekali. Tapi apa yang mendorong kamu untuk memposting ini, menceritakan ini? Sebenarnya awalnya itu saya nggak mau kayak sampai serame ini. Yang penting sudah lepas dari orang yang toksik selama beberapa bulan. Aku udah kayak lega, udah bisa bernafas lega kayak gitu Kak. Terus semakin kesini tapi kok aku kayak terpuruk sendiri. Sana malah bebas keluar, dia bekerja bebas, kayak ngafe-ngafe sama teman-temannya, gak ada rasa penyesalan sedikit pun. Terus mulai dari situ kan di luar juga banyak berita-berita yang kayak jadi menyudutkan aku, jadi kayak Melisa ini di KDRT suaminya karena dia selingkuh, gini bla bla bla. Jadi kayak berita itu dibalik gitu loh Kak. Nah, kenapa sampai akhirnya kemarin itu, kapan ya, 3 minggu setelah kejadian aku berani speak up. Dan ditemani sama kuasa hukum aku kemarin sempat juga press release itu. Itu karena kamu sebetulnya ingin meluruskan juga berita di luar sana. Iya. Karena kalau didiamin justru malah beritanya. Iya, karena kan di Nggak sini enak buat aku kamu. juga berhak kayak menyelamatkan diri aku. Karena dan di proses yang aku masih trauma, tapi dia malah kayak enak-enak bebas di luar. Kamu tahu kalau dia bebas di luar dari mana? Postingan Instagram, karena kita kan masih nggak saling blok kan di Instagram. Itu bebas, dia dari awal kejadian itu besoknya itu udah kayak nggak ada masalah apa-apa. Pasca kejadian KDRT di dalam mobil, setelah Iya. kamu lihat juga ada chat lagi gitu ya, yang mesra Iya. gitu ya. Apa yang dia lakukan? Dia minta maaf? Jadi itu yang apa? Kejadian itu yang sampai sekarang itu masih Trauma. benar. Dia melakukan KDRT lagi Iya, bukannya minta maaf tapi kayak malah. dengan kata-kata verbal. Jadi posisi kan itu ketika aku mengetahui chatnya dengan teman saya juga kan, itu kan saya langsung mengkonfirmasi di situ juga kayak, loh ini maksudnya apa kayak gitu kan. Terus dia malah sempat diem, terus aku kan baca DM sampai atas Kak. Itu ya kayak gitu. Jadi dia belum meminta maaf. Itu malah di situ dia kayak marah banget sama aku, terus aku sampai dia ngerebut HP. Terus kejadian itu di KDRT di situ. Di situ. Dan sudah itu kalian nggak pernah ketemu lagi? Dan yang parahnya itu ketika kejadian itu nggak ada yang bantuin aku Kak. Bahkan dia juga nggak. Nggak ada yang bantuin kamu dalam satu mobil ini? Iya, sampai kan itu kejadian sampai turun mobil pun, ketika mau turun mobil itu kakiku ini mau digencetin pintu mobil Kak. Dan setelah kejadian itu aku kan lari. Aku lari terus sampai aku nggak tahu itu aku ke arah mana. Maksudnya aku lari aja gitu yang penting. Terus aku sembunyi di parkiran. Di situ dia malah nyari-nyariin kan, masih nyari-nyariin kan Kak. Terus aku kan di situ ya namanya emosi ya, aku chat dia, udahlah udah kita nggak usah diterusin aja kayak gini bla 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 dan lain sebagainya. Terus di situ malah nomorku diblokir. Sampai akhir pun nggak mempertahankan gitu Kak. Kamu akhirnya melapor polisi dan mengajukan gugatan cerai. Iya. Tidak ada
nomor kamu masih diblokir tuh, tidak ada komunikasi lagi sudah itu ya? Dibuka blokir besoknya. Ini kan kejadiannya malam Jumat, terus Jumat pagi dia buka. Masih marah dia? Ya enggak, sudah, Kayak nggak ada apa-apa? karena dia sama keluarganya mungkin ya. Jadi itu baik-baikin Mas Yan. Oh, masih baik-baikin kamu. Ini kan sudah kali ketiga kamu tahu. Dari sejak 3 bulan pernikahan Iya, kan kamu melihat 2 ada bulan, yang Kak. 2 bulan pernikahan. Kamu melihat ada yang mencurigakan dari dia. Iya. Kamu masih memaafkan. Yang kali kedua juga kamu masih memaafkan. Yang kali kedua itu sebenarnya udah kayak di tahap apa ya, syok banget kan, maksudnya ya gitulah Kak, pokoknya tahu sesuatu hal yang benar-benar kayak di luar nalar saya kayak gitu loh. Tapi apa yang membuat kamu masih memutuskan Di situ bertahan? dia tidak KDRT. Oh. Jadi kan ya emang Masih ada harapan saya di situ? Kan, iya. Karena kan aku mikirnya kayak masih belum percaya gitu loh, kok suamiku kayak gitu, terus laki-laki yang aku cintai, yang aku apa ya, selama ini aku idam-idamkan, masa kayak gitu masih Nggak percaya? nggak percaya. Kalaupun dia kayak gitu, kan setelah ada kejadian dia kepergok gitu, aku kan selalu kayak deep talk gitu kan sama dia Kak. Itu tuh dia tidak mengakui, tapi dia minta maaf. Jadi yang ini adalah udah batasnya ya. Sebenarnya Iya. kali kedua sebenarnya kamu udah shock banget. Ini Shock apa banget, lagi? ditambah sama kan teman dekat juga yang terakhir ini. Kamu apa yang ya KDRT itu berat juga. Ada nggak sih perasaan bahwa kamu ngerasa kayak dibohongin, dimanfaatkan, kamu tidak dicintai sebetulnya? Jelas. Setelah semakin kesini aku kayak mencocok-cocokkan gitu ya Kak. Kayak berarti sejak awal memang nggak ada cinta yang aku rasakan. Karena ini aku ngomong berdasarkan apa yang aku rasakan dan sering banget aku tahu itu Kak. Ini karena dia dengan gaya hidup seperti itu, menikah dengan kamu itu seolah-olah kamu hanya dijadikan kamuflase aja. Ya nggak tahu juga kalau kayak gitu. Tapi yang aku rasakan ya kayak gitu. Di rumah itu kita udah kayak misah, bahkan dia sering banget mau bikin kamar sendiri. Dari awal-awal pernikahan? Iya. Dari situ sebenarnya aku kayak udah loh, kok bikin kamar sendiri, maksudnya kok segitunya gitu loh Kak. Jadi kan ya banyaklah hal-hal yang pada akhirnya setelah menikah itu kita nggak cocok soal pemikiran kayak gitu-gitu. Oke, ini pada saat kamu baru tahu begitu ya tentang dia dan gaya hidupnya dan dari chatting-chattingannya gitu ya. Ini di bulan Oktober dia sempat posting gitu ya di sosial medianya. Dia mengatakan bahwa ya nggak mungkin lah selingkuh karena istrinya cantiknya udah nggak ada obat gitu ya. Sorry, istri gue cantik, nggak ada obat, fix no debat. Ini kayak yang biasa dia lakukan setiap kali kalian menemukan masalah. Iya, jadi kayak gini. Dari awal kita pacaran itu dia selalu kayak memposting aku di Instagram dia, dibikin story kayak ya apa ya, sanjungan-sanjungan. Biasanya kalau cewek digitukan kan, aduh aku dibanggakan nih. Ya kayak gitu, kelemahannya cewek tuh kayak gitu Kak, maksudnya gampang banget. Kamu nggak pernah ada curiga di awal-awal? Nggak ada. Nggak ada yang pernah bisik-bisikin kamu hati-hati. Kamu yakin? Nggak gitu? ada kalau secara langsung, nggak ada. Tapi kalau kayak yang nge-DM aku akun fake kayak gitu tuh ya ada. Sebelum beberapa. menikah? Iya, sebelum menikah. Itu juga langsung aku tanyakan. Tapi semua itu ketutup dengan perilaku dia ke aku Kak. Kalau awal-awal dia kan aduh gila bucinnya. Jadi kayak mungkin bisa dilihat di tapi udah dihapus mungkin ya. Sering Instagram banget dia juga itu posting-posting aku kayak membanggakan aku itu wanita yang wow luar biasa kayak gitu. Tapi ya itu setelah menikah baru Berubah semuanya. berubah semua, dan aku merasa kayak yang dia posting contohnya kayak yang itu kayak kebutuhan Konten. jadi kayak kebutuhan konten. Jadi di luar itu dia kayak banyak banget yang wah ini pasangan couple goals kayak gitu itu banyak banget Kak. Dia mungkin cari yang itu, tapi kan nggak ada antara dia dan aku ini tuh tidak ada kehangatan. Jadi di luar perselingkuhan ini, di luar dugaan perselingkuhan ini, kamu sendiri di antara kalian setelah pernikahan itu tidak ada kehangatan? Aku juga nggak tahu ini selingkuh atau apa, itu aku juga nggak tahu Kak, karena
sering kali aku pergokin dia juga nggak udah ada bukti, tapi dia juga kayak mengelak, kayak nggak ada terjadi sesuatu apa-apa gitu. Ini ada video perjalanan pertemuannya Melisa dengan suaminya yang sekarang begitu ya. Dia bilang bahwa ini terpublish di sosial media begitu ya. Ada beberapa konten, foto, sanjungan-sanjungan yang diposting juga oleh suaminya. Ini salah satunya barangkali kita lihat. Atas izin Allah dan restu Bapak, Mami, insya Allah aku menerima lamaran Mas. Dan apa yang kau lakukan untuk nyenengno suamimu? Ijol-ijolan nih apa nak? belajar masak. Belajar apa? Catering akeh lha apa? Kamu melihat momen itu, mengingat momen itu, sedih banget. Kamu pun di jalan curhatan kamu di Instagram juga kamu menyebut itu. Apa yang paling membuat kamu sedih? Jadi sebenarnya kayak masalah ini sampai se-viral ini aku juga nggak nyangka Kak. Jadi aku tuh sampai nggak berani buka TikTok, buka komentar orang itu aku nggak berani. Takut apa? Karena masih kayak nyesek gitu loh, kok gini banget. Kayak ya merasa tertipu, malu juga. Dan orang tua aku kan pasti. Kamu membutuhkan waktu 1 bulan sudah kejadian, akhirnya kamu berani. 3 mingguan. 3 mingguan, akhirnya kamu berani memutuskan. Karena ada itu omongan-omongan dari luar seperti itu. Tadinya masih nggak akan aku rame-ramein, ya udah yang penting aku membuat dia acara pisah karena KDRT itu ya udah. Tapi memang sudah ada rencana untuk pisah. Iya dari awal dia KDRT itu. Oke. Kamu bilang kamu ya pasti mengalami juga beban secara psikis ya. Apa yang kamu alami kalau boleh tahu? Merasa apa yang Jadi, berat yang terjadi? Sebenarnya udah 2 kali ke psikolog ya. Yang pertama itu setelah tahu banget waktu 2 bulan setelah menikah. Karena di posisi itu aku belum berani cerita ke siapapun, temen, keluarga juga, dan itu masih 2 bulan banget Kak. Masih syok, benar-benar syok. Itu aku curhat ke psikolog. Nah waktu itu tuh masih belum ada kayak menyakiti diri sendiri dan lain-lain. Kamu Belum ada pikiran, tapi kayak malas kerja terus tidur aja kayak gitu. Depresi. Kayak nggak ada semangat. Terus tapi di sisi lain dia kayak biasa aja dan kayak menganggap itu wajar gitu loh. Yang itu yang aku kayak nyeweseknya di situ. Terus yang terakhir ini kemarin aku sempat benar-benar udah hilang arah juga, sempat trauma banget dan mau keluar aja nggak berani sendiri. kamu sempat ada momen di mana kamu ingin menyakiti diri sendiri? Iya, kemarin pas kejadian paling parah itu ya. Jadi aku kalau sama teman-teman tuh bisa ketawa-ketawa, dan teman-temanku kan ya juga support aku banget kan. Terus, tapi ketika aku sendiri itu loh, sempet kayak mau nabrakin mobil kayak gitu-gitu pikiranku. Di luar berita-berita ini juga ada sempat kabar bahwa kamu dulu pernah mau menikahi suami orang. Gitu. Oh itu ya. Jadi di sini aku luruskan ya, memang benar foto itu ada terjadi, tapi itu bukan menikah siri atau apapun belum. Itu lamaran Kak. Jadi waktu itu aku kenal sama laki-laki ini, dia memperkenalkan ke keluarga aku, dia bilangnya duda. Jadi kamu tertipu juga ya? Jadi ya itu, kenapa sekarang ini kok aku terpuruknya parah banget, karena emang histori percintaan aku itu seperti itu Kak. Jadi yang dulu itu dia mengajak keluarganya juga, itu yang ada di sebelahnya ibunya. Ngajak keluarga itu kan nggak ada pesta-pesta meriah, cuman antar keluarga lamaran seperti itu. Terus setelah itu kejadiannya aku dikasih tahu temanku, ternyata setelah aku selidiki masih belum pisah sama istrinya. Terus pihak keluargaku langsung ngajak ke sana, langsung dibatalin.
langsung membatalkan pihak keluarga aku. Melisa, tenangkan diri dulu. Kita akan ngobrol lagi sedikit lagi. Kita menuju ke Ustadz Dery sudah ini. Kita lihat dulu profilnya berikutnya. Ustadz Dery Sulaiman, pendakwah kelahiran 1978 ini merupakan mantan gitaris band metal yang memutuskan berhijrah setelah dinasehati oleh Irfan Sembiring, pendiri band metal di Bali. Ustadz yang menjadi tempat curhat bagi banyak teman selebriti ini sempat menemani Inara mengumumkan membuka cadar karena alasan mendesak untuk mencari nafkah. Pria yang dikabarkan memiliki hubungan baik dengan Natalie Holscher ini menyayangkan keputusan Natalie yang melepas hijab pada 10 Juli lalu dan mengatakan jika sebelum keputusan tersebut bertemu dengannya atau beberapa ustadz mungkin akan mendapatkan nasihat yang berbeda. Ustadz Dery yang mengatakan bahwa Natalie menggunakan hijab setelah masuk Islam karena diminta sang suami ini sempat dihubungi Natalie untuk didoakan agar kelak dapat berhijab kembali. Natalie pun mendapat dukungan Umi Pipik yang berjanji akan menemani Natalie dalam kondisi apapun. Seperti apa nasihat yang ingin diberikan Ustadz Dery kepada Natalie? Benarkah Ustadz Dery kecewa karena Natalie tak meminta nasihatnya sebelum memutuskan lepas hijab? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.